Pemerintah bersiap memberikan stimulus baru untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Insentif ini diperkirakan akan menyasar sekitar 500.000 kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil, dan rencananya diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa 4 Agustus 2026 menyebut skema insentif saat ini tengah difinalisasi. Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri kendaraan rendah emisi di dalam negeri. Masih didiskusikan, tapi dalam dekat akan dikeluarkan itu sebentar aja. 500.000 motor. Oh, 500.000 motor. Mobil juga. Mobilnya berapa, Pak? Nanti Pak Presiden akan mengumumkan bukan saya. Saya nggak tahu udah final belum kebijakan dari Pak Gubernur seperti apa. Tapi kan kebijakan pusat, pemerintah pusat clear, mobil listrik tidak dikenakan pajak. Purbaya menyebut insentif yang disiapkan antara lain berupa pembebasan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM hingga 100% dan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk kendaraan yang memenuhi kriteria tertentu. Insentif ini akan menargetkan kendaraan listrik berbasis baterai murni atau battery electric vehicle, bukan kendaraan hibrida ataupun plug-in hybrid electric vehicle. Adapun finalisasi skema insentif kendaraan listrik ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan menekan ketergantungan terhadap impor energi. Di saat yang sama, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pengembangan industri kendaraan rendah emisi di dalam negeri. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, terutama karena konflik di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, harga energi berbasis minyak bumi terus berada pada level tinggi. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya biaya energi di berbagai negara. Berdasarkan data Trading Economics, harga minyak mentah Brent saat ini berada di kisaran $80 AS per barel. Bahkan pada April 2026, harganya sempat melampaui $120 AS per barel. Di sisi lain, percepatan penggunaan kendaraan listrik juga menjadi bagian dari langkah Indonesia menuju target net zero emission pada 2060 atau bahkan lebih cepat. Melalui kebijakan insentif, pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat beralih ke kendaraan rendah emisi, tetapi juga memperkuat ekosistem dan industri kendaraan listrik nasional. Rencana tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027. Dalam dokumen tersebut, pengembangan industri mobil dan sepeda motor nasional ditetapkan sebagai salah satu program kerja prioritas nasional untuk mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi. Menurut Purbaya, pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia meningkat hingga 15 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Namun ia menegaskan, tantangan pemerintah tidak berhenti pada meningkatnya jumlah pengguna kendaraan listrik. Yang tak kalah penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mulai dari menarik investasi, membuka lapangan kerja, hingga meningkatkan daya saing industri nasional. Sejatinya insentif kendaraan listrik dijadwalkan mulai berlaku pada Juni 2026. Namun peluncurannya telah 2 kali mengalami penundaan. Setelah sempat diundur ke Juli, kebijakan tersebut kembali belum kunjung diumumkan. Kini memasuki Agustus, pemerintah memastikan skema insentif itu telah memasuki tahap akhir dan dijanjikan akan dirilis dalam waktu dekat. Di sisi lain, Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Service Reform, Deon Arinaldo, menilai tarik ulur kebijakan insentif mencerminkan belum kuatnya tata kelola pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. IESR mencatat, berakhirnya insentif pembelian sepeda motor listrik pada akhir 2024 langsung berdampak pada pasar. Penjualan motor listrik bahkan sempat anjlok sekitar 80% pada triwulan pertama 2025. Temuan ini menunjukkan bahwa insentif masih menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Karena itu, ketidakpastian kebijakan nilai beresiko memperlambat laju adopsi kendaraan listrik.
Bukan hanya memengaruhi minat konsumen, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu keputusan investasi dan pengembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri.